di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya Enam Syuhada. Enam Syuhada Iya. itu, Enam Syuhada dipasang di sini, Enam Syuhada. Beb Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Beb Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Paru, YouTuber tertua di semesta. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ada perkembangan menarik ya tentang Metro TV ini. Dulu dia sangat menjilat ya penguasa, sekarang dia mau melakukan repositioning ya. Maksudnya melakukan blocking dan menghajar penguasa. Kita lihat Surya Paloh menggunakan kemampuan pengalaman dia di media massa sekarang untuk menghantam kebijakan-kebijakan Pak Jokowi sejak istana itu menghalang-halangi Anies Baswedan yang dijagokan oleh Nasdem ya saat dideklarasikan tanggal berapa itu 30 Oktober atau bulan Oktober tahun 2022 kemudian Nasdem sebagai partai pendukung pemerintah dijauhi oleh istana ya. Dan tentu Nasdem atau Surya Paloh yang berusaha untuk melaksanakan komitmennya mendukung pemerintah sampai 2024 agak serba kikuk ya karena diserang terus bukan oleh partai pendukung tapi oleh pihak istana dan di lingkungan istana terutama oleh Pak Jokowi secara pribadi ya sebagai seorang presiden maksudnya. Tapi tampaknya kali ini ya Surya Paloh menggunakan Metro TV untuk menghajar kebijakan-kebijakan dari Jokowi sebagaimana tayangan terakhir kemarin tentang mati suri Bandara Kertajati yang nilai proyeknya 2,6 triliun dan mangkrak selama 5 tahun setiap bulan rugi 5 miliar dan itu diungkapkan ya borok-borok atau salah analisis atau sepi dari kajian itu yang membuat sekarang proyek itu mangkrak diserang ya lewat wawancara Indra Maulana dengan bukan wawancara laporan ini siapa wartawan muda itu laporan langsung ke lokasi wawancara dengan direktur Kertajati itu ya. Dan kita tahu rugi terus setiap bulan 5 miliar itu biaya operasional sementara pendapatan itu sekitar kurang dari 10% dan itu dibiayai terus oleh APBD Jabar. Jadi APBD Jabar itu anggota banggarnya itu marah ya. Jangan sampai APBD jadi ATM dari Bandara Kertajati. Jadi sekarang kita lihat ada perkembangan baru ya. Sejak Metro TV katanya tidak dapat lagi iklan dari BUMN dan kemudian ada penjagaan jarak dari istana. Kemudian sekarang kita lihat Surya Paloh melalui Metro TV melakukan counter attack ya. Dan itu yang pertama. Yang kedua yang menyerang juga kebijakan-kebijakan Jokowi di samping Surya Paloh adalah yaitu Refli Harun sekarang ya.
Dia mempersoalkan dalam Metro TV, dia diwawancara oleh Indra Maulana, mempersoalkan Ganjar yang sono kemari padahal dia masih aktif sebagai pejabat, bukan pejabat, sebagai gubernur aktif Jawa Tengah ya. Itu biayanya dari mana? Pertama kemungkinan dari pribadi itu, tapi agak kecil kemungkinannya itu. Bagi-bagi sembako dan amplop itu dari mana? Yang kedua, apakah dari APBN? Kalau dari APBD maksudnya itu nggak boleh ya sebagai pejabat mengeluarkan itu untuk diberikan begitu aja ke rakyat ya, amplop itu. Dan kemungkinan ketiga, dana itu dari pihak ketiga. Kalau dana dari pihak ketiga berarti itu gratifikasi ya, pemberian hadiah dari pihak ketiga ke pejabat publik itu nggak boleh, berarti KPK harus turun tangan. Itu berarti serangan dari Refli Harun terhadap Ganjar Pranowo ya, yang didukung juga oleh Jokowi, dan masih bagian dari skenario besar untuk menjungkalkan Anies kan, Ganjar dan Prabowo itu. Dan tentu saja yang ketiga macan yang ketiga selain Surya Paloh, Refli Harun dan yang ketiga tentu saja Rizal Ramli ya, dikasih peluang, dikasih diwawancarai oleh Indra Maulana, tentu dia melakukan jurus terbaiknya, menghantam Jokowi, Presiden Jokowi, kebijakan Jokowi dengan leluasa, dengan menggunakan medium yang disiapkan oleh Surya Paloh ya. Ini belum pernah terjadi ya, kira-kira begitu, belum pernah terjadi setajam itu, yaitu Rizal Ramli dan Refli Harun menggunakan Metro TV yang tadinya adalah media mainstream yang mendukung pemerintah, sekarang dipakai oleh Surya Paloh untuk menghantam tiang istana. Trio macan ini sekarang menggempur kebijakan politik istana, menggempur tiang-tiang istana yang di dalamnya ada Presiden Jokowi. Saya Yudi Pramuko, Tuhan Donat dari Parung YouTuber. Tertua di semesta fasbir sabran jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.